Kebayang nggak sih, ada panduan seks Islami dari abad ke-19 di kalangan pesantren Indonesia, ada satu kitab klasik yang secara spesifik dan bisa dibilang belak-belakan ngebahas soal keintiman dalam pernikahan. Namanya Fathul Izar, yang artinya kira-kira membuka sarung. Ini adalah panduan etiket sekaligus spiritualitas dalam hubungan suami istri. Oke, biar gampang, kita bakal bedah kitab ini jadi 4 bagian besar. Kita mulai dari yang paling dasar, makna spiritual di balik pernikahan. Terus, kita masuk ke panduan praktisnya soal keintiman. Lanjut lagi ke bagian yang paling unik, soal rahasia penciptaan. Dan terakhir, kita coba lihat, ajaran-ajaran ini masih nyambung gak sih sama zaman sekarang? Nah, pembahasan kita kali ini sumbernya ya dari kitab Fathul Izar itu sendiri, karya ulama kita, Kiai Abdullah Fauzi. Lewat penjelasannya, kita akan coba bongkar bareng-bareng ya, apa aja sih rahasia hubungan perkawinan dalam bingkai ajaran Islam menurut kitab ini. Oke, kita mulai dari akarnya dulu. Kenapa sih nikah atau nikah itu dianggap sakral dan penting banget dalam pembahasan kitab ini? Landasannya itu kuat banget, langsung dari Al-Quran. Ayat ini kan ngomongin soal ketentraman, rasa kasih, dan sayang sebagai pilar pernikahan. Jadi, dari awal Fathul Izar itu udah negasin kalau nikah tuh bukan sekedar urusan administrasi atau kontrak sosial, tapi ini ibadah. Tujuannya buat mencari ketenangan jiwa. Artinya apa? Artinya, pernikahan itu nggak cuma soal 2 orang aja loh. Menurut kitab ini, nikah itu jadi semacam pondasi buat masyarakat. Buat apa? Ya buat nerusin keturunan. Dan yang nggak kalah penting, buat menyambungkan tali silaturahmi antar keluarga dan komunitas yang lebih besar. Oke, dari konsep yang besar tadi, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih daging nih. Gimana kitab ini ngasih panduan yang super praktis, bahkan teknis soal hubungan intim. Nah, ini nih yang mulai menarik. Kitab ini ternyata ngasih panduan yang spesifik banget soal kapan waktu yang tepat buat berhubungan intim. Dan ini bukan soal mood atau apa ya, tapi katanya ada kaitannya langsung sama karakter si anak nanti. Dan ini dia nih, bener-bener unik. Coba deh lihat tabel ini. Teks ini percaya kalau malam waktu pembuahan itu bisa menentukan sifat anak. Misalnya nih, kalau pembuahannya terjadi di malam Jumat, anaknya dipercaya bisa jadi penghafal Al-Quran. Tapi kalau di malam Minggu, wah, bisa jadi sebaliknya. Ini pandangan yang sangat deterministik ya, seolah-olah takdir anak itu udah ikut ditentukan saat orang tuanya berhubungan intim. Nggak cuma soal waktu, tapi ada juga SOP-nya. Ada 3 langkah utama. Pertama, sebelum berhubungan harus ada pemanasan, cumbuan, dan yang paling penting doa, biar aktivitasnya jadi berkah. Kedua, pas lagi berhubungan, dianjurkan pelan-pelan dan ini penting, istri harus orgasme duluan. Katanya biar makin cinta. Terakhir, setelahnya ada anjuran spesifik lagi, kayak istri miring ke kanan kalau mau dapat anak laki-laki, dan ditutup dengan doa syukur. Semuanya dalam kerangka ibadah. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin paling bikin kita mengernyitkan dahi. Bagian yang paling esoteris dari kitab ini, yaitu soal ilmu membaca tubuh. Jadi, Fathul Izar ini percaya kalau dari ciri-ciri fisik seorang perempuan, kita bisa menebak kondisi organ intimnya. Ini adalah ilmu kuno yang disebut fisiognomi. Contohnya nih, katanya kalau mulutnya lebar, vaginanya juga lebar. Atau kalau betisnya tebal dan kencang, itu tandanya libidonya kuat. Jadi seolah-olah wajah dan tubuh itu kayak peta buat ngebaca rahasia di dalamnya. Selain ilmu membaca tubuh, ada juga semacam daftar tipe perempuan yang katanya sebaiknya dihindari untuk dinikahi. Daftarnya macam-macam ya, dari yang fisiknya terlalu pendek atau terlalu tinggi, sampai sifatnya kayak terlalu cerewet, boros, atau bahkan yang suka dandan hanya untuk keluar rumah. Ini ngasih kita gambaran banget soal standar istri idaman di zaman itu seperti apa. Oke, setelah kita bahas semua itu, pertanyaannya sekarang, gimana kita melihat semua ini di zaman sekarang? Gimana caranya kita ngehubungin ajaran dari abad ke-19 ini dengan obrolan soal keluarga dan seksualitas di dunia modern? Nah, di sini kita bisa lihat pergeserannya dengan jelas. Kalau Fathul Izar fokusnya itu ke pahala, kewajiban, prokreasi, diskursus Islam modern itu udah bergeser. Sekarang yang lebih diutamakan itu soal etika, perlindungan anak, pentingnya privasi, dan gimana caranya membangun hubungan yang sehat, bukan cuma sekedar memenuhi kewajiban. Jadi bedanya gini, kalau dulu pusatnya itu pasangan suami istri, nah sekarang diskusinya itu lebih luas. Kita sekarang lebih peduli sama kesejahteraan anak. Gimana cara ngajarin mereka soal tubuhnya, soal batasan privasi, supaya mereka aman. Fokusnya lebih ke perlindungan dan pendidikan sejak dini.
Pada akhirnya, ini semua ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar. Terus, kitab Kaifatul Izar ini kita apain sekarang? Apakah ajaran soal malam Jumat atau membaca wajah itu kita anggap aja sebagai artefak sejarah? Atau jangan-jangan di balik semua itu masih ada esensi spiritual soal keintiman yang justru bisa kita diskusikan lagi di zaman yang serba modern ini? Gimana menurut Anda?